Kita masih di basa-basi dan kita masih ngobrolin soal cybercrime yang artinya adalah cyber itu Pak, Bapak kan pakai kacamata. Harusnya pinter. Ini seneng banget. Ini kayak penonton dendam deh sama lo. Enggak, gue bingung. Gue kalau kelihatan bodoh pada seneng banget gitu. Crime itu kan kejahatan, cyber itu dunia maya. Betul. Jadi kejahatan yang terjadi di dunia maya yang dilakukan oleh Ahmad Dhani. Enggak. Artinya kejadian-kejadian kayak penipuan kan apalagi zaman nanti sekarang. dituntut Ahmad Dhani loh. Aduh, jangan Om Ahmad Dhani, saya cuma bercanda. Online, penipuan secara online, terus misalkan juga bisa kayak itu tadi penyalahgunaan foto pribadi kita, diedit untuk hal yang nggak jelas dan segala Ini Hengki lucu banget, aku nanya sama dia kan, emang lu tau dari mana anak lu punya bikin waktu itu pet? Iya, anak gua nge-add. Jadi anak lu nge-add pet lo. Nge-add pet gua, terus gue terima. Kemudian 1-2 hari gue berpikir, waduh kok di bawah-bawah tuh dia nge-view gitu kan. Baru gue ambil iPadnya, gue lock out. Terus gue tanya gitu, dapat bikin iPadnya dari mana? Dari Om Adi. Oh, ada jadi, omnya yang iya, Om Adi, Om Black kan di rumah kan ada karyawan kan ada 4 orang kan. Jadi nanya situ, nanya Mbak juga gitu. Terus bikin sendiri. Gue pernah dikirimin video juga dari WhatsApp gitu juga. Umur 5 tahun udah bisa ngirim video, itu sendiri dia. Gitu. Oke. Iya, benar. Tapi lu termasuk paranoid nggak sih akhirnya? Aduh, nanti anakku begini lagi, begini lagi. Apalagi lumayan kan sih. Posisi lu juga kerja kan. Semenjak ngelihat berita di televisi segala macam, mulai sekarang apapun mau dia nangis mau apa, iPad udah ini. Karena suka bad mood ya. Betul. Apa karena hampir tiap hari kan gue kasih gitu kan. Dia main itu loh yang bangun-bangun rumah itu loh, apa namanya? Ya, namanya memang hobinya bangun rumah. Mau nggak mau akhirnya udah gue ambil. Itu games baru namanya The Kuli. Bangun rumah. Apa tuh lupa, akhirnya gue ambil ya mau nggak mau gitu. Oke. Tapi kalau misalkan kita ngomongin berat pasti akan berat awalnya kan. Buat anaknya. Karena lu harus berhadapan sama anak sendiri gitu. Berantem sama orang lain. Bener berantem sama anak. Berantem. Dia jadi moodnya jadi malas apa segala macam, nangis juga. Tapi ya udah, ya demi keamanan ya. Sebenarnya tuh cara yang pas seperti apa sih? Apakah memang harus seperti Hengki? Ya udah lu mau nangis mau enggak, lu harus tahu ini memang untuk kebaikan. Kalau Mika seperti tadi aku bilang, Mama masih ngawasin sampai sekarang ya. Iya. Tapi kalau masalah kayak gitu soalnya susah juga ya Kak. Abis mereka juga mau ada mainan apa ya kan, kayak adik sepupu aku juga gitu. Kalau kita kan zaman dulu masih mungkin main di luar gitu, main apa gitu. Kalau sekarang kayaknya udah nggak pernah lihat ya anak kecil kayak keluyuran di luar atau main apa gitu. Sekarang semua mainnya iPad gitu. Jadi ya susah juga Karena kali. udah susah juga lahan bermain kali di Jakarta. Udah apartemen semua ya. Ini makanya ini sebenarnya gimana sih cara yang ideal supaya anak kita bisa bermain sosial media, karena dihindari nggak mungkin karena zaman sudah seperti itu. Dijatah mungkin waktunya. Nah, apakah dijatah? Apakah nunggu usia tertentu? Saya akan memanggilkan seorang ahlinya. Dia adalah sahabat saya. Langsung saja, ini dia Tessa Amanda, seorang psikolog. Hai. Apa kabar? Sehat, Bu? Sehat. Bapak langsung nyosor aja. Nih penunggu rumah. Tessa ini seorang psikolog lulusan Inggris, betul ya? Betul. Belajarnya jauh-jauh ke Inggris. Luar biasa. Ini satu kelas sama Mr. Bean, boleh tepuk tangan? Sebenarnya kalau ngomongin kejahatan di sosial media, sekarang itu menjadi sesuatu yang menjadi umum gitu. Iya. Karena mungkin ya kita harus akui lah, zaman dulu orang bisa bilang nggak terlalu gampang karena media sosial memang nggak ada yang namanya Twitter, Instagram dan segala macam. Satu hal aja yang kadang-kadang gue rasain, kita aja sebagai orang dewasa kadang-kadang niat kita pengen share cuma buat berbagi kesenangan, berbagi momen kebahagiaan sama orang lain, tapi tetap aja ada aja orang yang memanfaatkan itu. Nah sebenarnya kalau menurut Mbak Amanda sendiri, bagaimana sih kita harus menyikapi masalah yang mau nggak mau ya memang ya sudah harus begini?
Iya, sebenarnya kita harus hati-hati ya dari diri sendiri. Kita harus lebih careful aja apa yang kita put out there. Soalnya kalau udah sekalinya di dunia maya tuh udah you never comes back. Yes, gitu. benar. Ya, forever gitu. Jadi milik publik ya. ya, so jadi harus hati-hati aja, jauh lebih hati-hati. Nah, sekarang masalahnya gini, mungkin kita sebagai orang tua hati-hati, tapi anak kan nggak tahu. Apakah benar udah mendingan anak gak usah kenal internet dulu sama sekali, atau memang ada usia tertentu yang mulai wajib dikenali dan pertimbangannya apa? Sebenarnya itu unrealistic ya kalau saya. Batasan umurnya ada nggak? Iya, ada sebenarnya. Kalau mau ngajarin tuh mulai dari umur 5 tahun atau 6 tahun tuh udah bisa ngobrolin aja, kayak ajak ngobrol. Apa? Misalkan 5-6 tahun yang mulai kita ajarkan ke dia tuh apa? Kayak what is internet, kan ada yang di komputer or sometimes you have it on your phone gitu. Jadi ajarin, because takutnya mereka dapat informasi ini dari teman-temannya yang nggak benar gitu, takutnya salah paham kalau misalnya nggak lewat kita. Jadi dijelasin dulu internet itu apa, itu penting. Ya, and what you can find on the internet. Apa yang bisa kamu temuin di internet. and the good thing and the bad thing about internet. Kan internet is a wonderful thing kan kalau kita bisa kita pakai yang if we use it wisely gitu. Tapi kalau ngomong masalah tadi umur 5 atau 6 tahun itu kita start untuk memperkenalkan dunia maya, atau sebelumnya ya udahlah kayak gua pribadi gitu, ya udah nggak apa-apa. Lihat YouTube silakan, mau lihat ini silakan. Kadang-kadang kalau anak gua aja alasannya ada tuh. Mau lihat foto ayah, mau lihat foto. Tapi ketika kita biarin ya udah, kita nggak pernah tahu juga apakah dia ngeliat YouTube atau dia ngeliat. Ya jangan, don't underestimate aja ya. Misalnya the earlier you teach, the better. Jadi semakin awal diajarin, semakin lebih bagus. Dan jangan pernah biarkan anak Anda dengan tabletnya berdua saja. Oke. Not a good idea. Nanti kita bakal ngobrolin lagi. Ini kan tadi sempat dibilang, katanya kasih tahu baik-baiknya. Kalau ngomong baik-baik anak enak. Tapi kalau kasih tahu nggak enaknya, misalkan kamu bisa ketemu foto bugil, ini cara nyampein ke anak umur 5 tahun ini seperti apa? Nggak bisa dikerasin kayaknya itu. Nah, nanti kita bakal obrolin. Tapi sekarang Wendy, dia sebagai seorang expert, saya kamu punya foto macam-macam kejahatan yang pernah kamu lakukan ya? Ya, kok gue sih? Ya oke, sorry. Gue ngaku gue yang ngelakuin, tapi perencana kejahatannya di sebelah sana. Dan seperti apa macam-macam kejahatannya, kita lihat citinya. Ini dia. Kita di sini sama saling menjatuhkan. Jangan berpikir, nggak mungkin anak saya kena. Karena yang namanya sosial media itu sekarang tuh bisa diakses oleh siapa saja gitu ya. Nah sekarang kalau menjawab pertanyaan yang tadi, gimana cara buat ngasih tahu ke anak yang umur 5 tahun, anaknya Hengki deh baru umur 7 tahun. Bahasanya gimana gitu untuk ngasih taunya? Belum pernah ngelihat secara langsung, cuman untuk menghindari itu aku selalu ngasih tahu Bintang. Oke, lu ngasih taunya gak boleh gimana? nonton yang dewasa-dewasa ya. Nah yang dewasa tuh seperti apa, kan anak yang dewasa kayak apa sih Pak? Ya itu dia. Kesalahan gue mungkin gak ngejelasin secara detail. Ada rasa gak enak juga. Cuman aku ngajarin keterbukaan dia. Bintang misalnya satu hari aku kasih dia untuk lihat iPad gitu ya. Hari ini kamu lihat apa aja? Ini Pak gitu. Dia ngasih tahu YouTube. Terus aku cek Lego semua gitu. Buat jadi orang setiap hari tua, pengawasan itu selalu benar, ada. bisa ya, dicek historinya ya yang dibuka apa aja. Ada. Oke. Nah ini kalau dari Mbak Tessa sendiri, ada triknya nggak sih sebenarnya buat ngasih tahu ke anak sesuai dengan usianya? Kita ngasih tahu yang hal yang mungkin buruk terjadi, tapi dengan bahasa yang enak. Iya. Sebenarnya Nanti, nanti aja. Setelah yang satu ini tetap di bahasa basi. Si Rambi Raja cantik, punya gebetan namanya Putri. Bikin Rambi bilang, oh ini mana Raja cantik. Si Rambi